وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita diberi taufik untuk kembali sama-sama duduk bermajelis ilmu, saling ingat mengingatkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, karena sesungguhnya peringatan dan nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tema kita di malam hari ini adalah tema yang cukup menarik ya untuk kita ketahui bersama, yaitu pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan oleh manusia. Ya, pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Berbicara tentang hal ini, ya, suatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena tiap manusia hidup di atas muka bumi ini, ya pasti mereka memiliki pekerjaan. Mereka mencari nafkah. Mereka mencari rezeki. Ya. Bagaimana cara mencari rezeki yang sebenarnya itu? Ya. Kita akan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan sebutkan beberapa pintu yang banyak dilupakan oleh manusia di dalam mencari rezeki. Tapi sebelum saya sebutkan tentang masalah ini, saya akan kasih beberapa pendahuluan ya seputar hal ini. Ya, pendahuluan yang pertama, ketahui ya bahwa orang yang hidup di atas muka bumi ini, ya, pasti ada kecintaan, ya, pasti mereka cinta terhadap harta, ya, dia suka dengan harta, dia banyak asetnya, dia kaya, ya, dan dari tabiat manusia mereka tidak mau hidup kekurangan. Ini yang perlu dipahami. Ya. Jadi manusia itu hidup di atas muka bumi pasti ada kecintaannya terhadap apa? Terhadap harta. Taib, senang dengan kekayaan. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini di surah Al-Fajr. Allah katakan apa? Kalian itu cinta terhadap harta dengan kecintaan yang sangat besar. Iya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya manusia itu terhadap al-khair di sini ditafsirkan harta benda. Sesungguhnya manusia terhadap harta benda lasyadid, sangat senang, sangat cinta. Jelas ya? Dan ini, masalah ini, kecintaan manusia terhadap harta, terhadap kekayaan, ini sifatnya manusiawi. Ya, min tabiatil basyariyah, manusia senang dengan hal ini. Ya. Makanya ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dari doa-doa beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi rezeki yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa bagaimana supaya dia terhindar dari yang namanya kemiskinan.
Ya, makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa lapar. Ini dari apa? Kefakiran. Kenapa? Karena rasa lapar ini adalah teman tidur yang paling buruk. Ya, orang kalau lapar tidak bisa apa? Tidak bisa tidur. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon ya agar terlindung dari apa? Rasa lapar, berlindung dari rasa lapar. Taib, doa lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di potongan doa yang panjang, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kekayaan dan fitnah al-faqr, kefakiran. Ya. Jadi kecintaan manusia terhadap harta, senang dengan kekayaan, apa gemar mencari rezeki, itu bukan hal yang apa? Bukan hal yang tercela. Ya, bukan hal yang tercela. Sifatnya tabiat manusia. Iya. Makanya doa yang paling masyhur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin doa ini sering kita dengarkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di tiap pagi hari. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, Nabi berdoa apa? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya dari ilmu yang bermanfaat, yang pertama. Yang kedua, rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Ini menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ya agar diberi apa? Diberi rezeki. Ya, namun kita akan sebutkan sebentar ya, dari mana ya? Pintu-pintu mana rezeki itu datang. Taib. Wa amalan mutaqabbala, dan aku meminta kepadamu ya Allah dari amalan yang diterima. Iya. Jelas ya? Jangan, bukan hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka juga meminta rezeki untuk anak-anaknya, keluarganya. Yang menunjukkan bukan suatu hal yang tercela kalau kita minta kepada Allah apa? Rezeki. Ya, dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika awal kali beliau membawa keluarganya dan anaknya ke negeri Mekah, ya, disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya ya, saya menempatkan, menyimpan keluarga kami di tempat yang tidak ada tanaman. Ya, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Ya. Kemudian ya disebutkan Rabbana liyuqimus shalah, yang demikian itu supaya mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nas, jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepadanya. Terus warzuqhum minas samarat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada mereka rezeki dari apa namanya? Buah-buahan. La'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Jelas ya? Jadi Nabi Ibrahim memintakan kepada istri dan anaknya apa? Rezeki. Taib. Dan terhadap kita manusia secara umum, Allah katakan dalam Al-Quran apa? Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai dalulan, hal yang mudah ditapaki, kita berjalan ya. Dialah menjadikan bumi untuk kalian mudah. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah ya dari seluruh penjuru bumi itu. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah dari apa? Dari rezekinya. Jelas ya? Nah, ini dalil-dalil yang sangat jelas tentang bahwasanya manusia itu memang cenderung ya, tidak dilarang
untuk apa? Meminta rezeki. Tidak dilarang meminta kekayaan. Taib. Kemudian dari pendahuluan juga yang perlu diperhatikan, ya. Yang kedua, perlu diketahui. Ini yang pokok juga. Perlu diketahui bahwa rezeki itu tidak terbatas pada materi saja. Jelas ya? Jangan anggap yang namanya rezeki itu terkait pada harta, pada kekayaan. Ya, tidak sebatas itu. Ya, jadi jangan menganggap rezeki itu terbatas pada apa? Pada materi saja. Ya. Tapi rezeki itu artinya anugerah, pemberian. Ya, kadang pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang soleh. Ya, ada orang diberi istri yang soleha. Ada orang diberi rezeki berupa kesehatan. Ada orang diberi rezeki berupa keimanan, keislaman. Jelas ya? Ini yang perlu dipahami. Jangan menganggap kalau rezeki itu terbatas pada apa? Pada harta saja, pada materi. Ya. Jangan seperti orang yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, ya, kalau dia diberi ujian oleh Allah, diberi nikmat, dimuliakan dengan harta, apa dia bilang? Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan saya. Sebaliknya, wa ammal insan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau dia diuji oleh Allah, kurang rezekinya, berkurang dari kadar rezekinya, apa dia bilang? Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan saya. Jadi dia anggap apa? Rezeki itu sebatas pada materi saja. Ini hal yang apa? Yang tidak, hal yang keliru. Jelas ya? Anak yang soleh, istri yang soleha, itu bahagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan. Ya. Ada orang, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, diberi kekayaan. Tapi dia sudah menderita penyakit yang berat. Ya. Dia mau beli apa-apa, ya, dia mau berobat dimanapun bisa. Tapi karena dia mau makan yang enak-enak, dia bisa beli. Tapi karena dia sudah menderita penyakit, tidak bisa dia makan. Jelas ya? Taib. Kemudian dari dari muqaddimah juga, dari pendahuluan yang perlu kita tahu, ya, sebelum kita masuk di masalah kunci-kunci atau pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan. Ya, yang ketiga, perlu diketahui bahwa rezeki itu sudah tercatat. Ya. Rezeki makhluk, rezeki manusia itu sudah tercatat. Ya. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hal ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung rezekinya. Ya, jangankan manusia, hewan-hewan yang makhluk-makhluk yang lain, Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah tentukan rezekinya. Ya. Kalau rezeki sudah ditentukan, sudah dipastikan, ini hal yang membantu kita, hal yang menanamkan pada jiwa kita bahwasanya seorang itu tidak perlu terlalu khawatir apa? Tentang rezeki. Tinggal seorang itu berusaha. Ya, ada orang, ya, berusaha keras, ya, peras keringat, banting tulang mencari rezeki, tapi dalam keadaan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bekerja lupa sholat. Ya. Banyak hartanya lupa bersedekah. Jelas ya? Ya, selalu ditakut-takuti dengan apa? Rasa kemiskinan. Tapi kalau orang menanamkan di dalam jiwanya bahwasanya rezeki itu sudah tercatat, maka seorang tidak perlu khawatir. Ya, sisa dia apa? Sisa dia perbaiki tawakalnya kepada Allah, sisa dia menempuh sebab-sebab yang syar'i untuk mendapatkan rezeki.
Iya. Hal ini disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, yang dikenal dengan hadis As-Shadiqul Masduq. Ya, ketika manusia disebutkan awal penciptaan manusia 120 hari ya, yaitu fayursalu ilaihil malak. Rahmakallah. Maka diutus kepada orang ini ya malaikat, dan mereka diperintah tentang 4 perkara. Di antaranya apa? Bikat birizkihi wa ajalihi. Bikat birizkihi wa ajalihi. Diperintah untuk dicatat rezekinya dan ajalnya. Jelas ya? Ini juga kita akan sebutkan sebentar bahwasanya rezeki dan ajal itu selalu apa? Selalu bergandengan. Ya. Selama orang masih ada ajalnya, maka rezekinya tidak akan habis. Selama manusia masih hidup di atas muka bumi, jangan pernah khawatir tentang rezeki Allah. Pasti ada. Jelas ya? Taib. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal kudusi nafatha fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril telah menanamkan di dalam hatiku bahwasanya setiap jiwa tidak akan mungkin mereka mati, tidak mungkin mereka wafat sampai sempurna rezekinya. Ya, orang tidak akan meninggal. Ya, sampai apa? Sampai habis rezekinya. Makanya kalau ada orang yang tiba-tiba wafat walaupun dia dalam keadaan sehat, itu menunjukkan dia sudah apa? Sudah habis. Sudah habis jatahnya. Ya, makanya ajal datang kepadanya. Jelas ya? Ala fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kata Nabi sallam, oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan perindahlah dalam mencarinya. Apa maksudnya perindah? Cari rezeki yang halal. Ya. Jangan disapu rata. Ya, yang jelas untung, yang jelas apa namanya? Ini keuntungan, ambil, jangan lihat. Kata Nabi sallam, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwa kepada Allah, perbaiki cara apa? Cara mencari rezeki. Iya. Wala yahmilannakum istibta'ur rizki ayyatlubahu bima'siyatillah. Kata Nabi sallam, jangan gara-gara kalian merasa rezeki kalian itu lambat, lalu kamu mencari, menempuh cara-cara dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya. Jangan karena kita minta rezeki, lambat rezeki kita datang, kita menempuh dengan cara yang apa? Dengan cara yang haram. Ya. Kita mencari rezeki dengan cara yang halal, Allah akan beri kita. Kita mencari rezeki dengan cara yang haram, Allah beri kita. Yang mana yang dipilih? Ya lebih baik mencari dengan cara apa? Dengan cara yang halal, karena semuanya diberi. Jelas ya? Karena semuanya apa? Diberi. Taib. Dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, ini hal yang sangat jelas ya, hadis yang kita baca bahwasanya rezeki sejalan dengan apa namanya ajal. Kata Nabi SAW, "Lau anna li bini adama haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya anak cucu Adam itu lari dari rezekinya seperti dia lari dari kematian. Ya, semua orang apa? Lari dari kematian. Seandainya anak cucu Adam, ya, dia lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezeki itu akan mengejarnya sebagaimana kematian akan mengejar dirinya. Jelas ya? Jadi sesuatu yang saling berjalan. Iya. Ya. Kalau orang sangat yakin tentang ajal, ya. Kenapa kurang yakin tentang apa? Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Orang yakin ajal itu pasti datang. Kenapa dia meninggal? Ya sudah tiba ajalnya. Itu kan manusia yakin. Tapi kenapa manusia tidak yakin tentang apa? Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Ya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya.
Maka ini mungkin ya pendahuluan-pendahuluan ya sebelum kita masuk di inti pembahasan, yaitu apa namanya, pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, ya, sebagai pendahuluan, perlu diketahui bahwasanya pintu-pintu rezeki itu terbagi dua. Disebutkan oleh para ulama, pintu-pintu rezeki itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang menempuh, dia melalui pintu-pintu rezeki dengan cara apa? Duniawi. Dia berusaha, ya kan? Ada orang jualan bakso, ada pebisnis, ada PNS, ya kan? Macam-macam manusia pekerjaannya. Ini menempuh rezeki dengan cara apa? Duniawi, menempuh sebab. Yang kedua, ada yang sifatnya ukhrawi, tentang akhirat. Seperti apa misalnya? Ini yang kita akan bahas. Jelas ya? Jadi tentang masalah duniawi, ya, mungkin antum lebih tahu karena antum pebisnis. Ya kan? Antum tahu, oh ini pekerjaan ini kalau begini modalnya, ya, akan lahir atau apa namanya, keuntungannya seperti ini. Ya. Setiap orang punya bisnis. Jelas ya? Nah, itu sebab-sebab rezeki berupa apa? Duniawi. Ya. Ada yang sifatnya ukhrawi. Nah, ini yang kita apa? Yang kita akan bahas, kita akan pelajari. Ya, jadi kalau orang mencari rezeki, menempuh sebab melalui pintu-pintu rezeki dari arah duniawi, maka jangan lupa ada juga pintu-pintu rezeki dari si apa? Dari sisi ukhrawi. Nah, ini yang banyak manusia melupakan. Ya, pintu-pintu rezeki dari arah apa? Dari arah ukhrawi. Jelas ya? Dari arah ukhrawi. Kalau seorang hamba, dia hidup di atas muka bumi ini, mencari nafkah, berbisnis, mencari rezeki, menggabungkan antara dua hal ini, maka itu yang terbaik. Ya. Duniawinya jelas, dari pekerjaan yang halal, dari ukhrawinya jelas. Jelas ya? Taib. Yang pertama, ya, yang kita akan sebutkan dari pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan oleh manusia adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini tentang masalah takwa sudah sering sekali didengar ya. Setiap Jumat khatib mengatakan apa? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian dan diri saya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya, sering dia apa? Diumbar-umbarkan. Sering diucapkan. Tapi yang perlu kita pahami adalah apa? Apa makna dari takwa itu sendiri? Ya. Ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu dari kata al-wiqayah, perisai, tameng. Antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Ya, engkau menjadikan dirimu dengan siksaan Allah ada perisai. Itu namanya apa? Takwa. Ya, jadi dia buat perisai antara dirinya dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat perisai, pemisah. Itu namanya apa? Takwa. Makanya kalau ada orang yang mau berbuat maksiat, biasanya terucap, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ada orang yang terjatuh karena dosa, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama, biasanya takwa kalau digandengkan dengan kata albir artinya apa? Kebaikan. Kalau takwa itu biasanya hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau albir biasanya berkaitan dengan ketaatan-ketaatan. Ya, masyhur ya ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan, ketaatan-ketaatan. Wat taqwa, ya, maksudnya apa? Saling tolong menolong, ya, jangan sampai terjatuh ke dalam apa? Dosa dan maksiat. Ya. Mana dalil kalau takwa ini adalah sebab, ya, atau pintu-pintu rezeki yang sangat ajib? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Ya, dijadikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Ya. Ayat ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan di sela-sela apa? Ayat tentang masalah talak. Masalah perceraian antara suami dan apa? Istri. Kenapa disebutkan ayat ini? Ya, dimaklumi ya, kalau orang bercerai, ada talak antara suami istri, berat atau tidak? Berat. Apalagi sang istri. Kalau diceraikan sama suaminya, otomatis dia jadi apa? Iya, dia menjanda. Ya mungkin sulit untuk dia apa? Mencari nafkah. Maka di sela-sela penyebutan tentang talak, Allah katakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tak pernah dia sangka-sangka. Ya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau menafsirkan tentang takwa, kata beliau, al-khaufu minal jalil. Takwa itu seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, melakukan perintah-perintah Allah, syariat, Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Ya, wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dari hal yang sedikit. Ya, wal istidadu li yaumir rahil, punya persiapan untuk hari yang akan datang. Maksudnya apa? Negeri akhirat. Itu ketakwaan. Jelas ya? Itu ketakwaan. Maka setiap orang ya hendaknya senantiasa memperhatikan ya dari nilai-nilai ketakwaan ini. Dalam ayat dikatakan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sebagai ulama menyebutkan bahwasanya rezeki itu ada dua bentuknya. Ada rezeki yang datangnya dari arah yang kita sangka. Ya tidak? Kalau kita bekerja, misalnya di sebuah perusahaan, misalnya di sini, karyawan bekerja, setiap awal bulan, ada yang dia tunggu. Nah, itu rezeki yang apa? Rezeki yang dia sudah sangka. Ada, insya Allah. Ya. Ada rezeki yang sifatnya apa? Tak disangka-sangka. Ya. Ya, nongkrong di bawah, di parkiran, tiba-tiba ada pembagian nasi bungkus. Ya. Nah, ini bahagian dari apa? Rezeki yang tak disangka-sangka. Makanya dikatakan di sini, siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jelas ya? Baik. Dan masalah ketakwaan ini sangat luas penjabarannya. Ya. Tapi itu yang perlu diketahui. Di antara sebab atau di antara pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan adalah ketakwaan kepada Allah. Dan perlu diketahui, ya, takwa itu ya adalah sesuatu yang apa? Berasal dari dalam hati. Kata Nabi sallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Sambil beliau menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Ya. Artinya apa jemaah sekalian? Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pada zahiriahnya saja. Ya, ada orang bertakwa ketika banyak orang. Ya, secara lahir dia bertakwa. Tapi dari sisi asir, rahasia, bersendirian, kadang dia apa? Kadang dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Iya kan? Ya makanya dikatakan ittaqullaha fis sirri wal alaniyah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Ya. Ada orang kita lihat bagus penampilannya, menjaga dari sholat 5 waktunya, rajin beribadah. Tapi ketika dia bersendirian, kita tidak tahu. Ya. Apalagi bersendirian dengan apa namanya HP-nya misalnya ya, di tengah kegelapan malam. Ya, ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya kata seorang penyair, wa idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ilal isyani ya fastahyi min nadhril ilahi wa kullaha innal ladzi khalaqadh dhalama yarani. Kata mereka, ya,
Apabila engkau bersendirian di tengah kegelapan malam, ya, sementara jiwamu mengajak dirimu untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, maka malulah kepada Allah. Malulah, Allah yang melihat kamu. Dan katakan kepada jiwamu, sesungguhnya ya, yang telah menciptakan kegelapan telah melihat saya. Jelas ya? Jadi kalau orang menghadirkan fisirri wal alaniyah ketakwaan, maka itu adalah sebuah kesuksesan, sebuah kebaikan. Ya, apalagi di zaman sekarang ya. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah, ya, kana fi zamanil awal la yata'atsaru bil fitnah illa man hadaraha. Orang-orang terdahulu itu mereka tidak gampang terkena fitnah kecuali orang yang memang hadir, pergi di sana. Ya. Amal an, adapun sekarang kata beliau, al fitnatu ta'tu ilaikum. Ya. Al fitnatu ya'ti ilaikum. Fitnah itu mendatangi kalian. Wa antum fi buyutikum wa ala firashikum. Datang kepada kalian dalam keadaan kalian berada di tengah rumah kalian, bahkan berada di atas tempat tidur kalian. Ada orang lagi baring-baring, ya buka-buka, apalagi yang punya akun, ya, lagi baring-baring buka. Siapa yang merasa aman? Ada gambar, misalnya perempuan yang buka aurat di akunnya, di Facebooknya, di Instagramnya. Jelas ya? Siapa yang merasa aman? Tidak ada. Maka seorang butuh pengamalan tentang apa? Takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah. Taib. Kemudian yang kedua, dari pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan oleh manusia adalah mulazamatu al-istighfar. Ya, continue senantiasa membasahi lisannya dengan istighfar, minta taubat ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin biasa kita dengar dalilnya ya. Tentang ya perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menghikayatkan dari ucapan Nabi Nuh. Ya, kata Nabi Nuh alaihi salam, "Istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha mengampuni. Kalau kalian beristighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan turun dari langit kepada kalian air hujan yang lebat. Maksudnya apa? Turun hujan, ya, dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan, rezeki untuk kalian. Ya. Taib, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalau kalian beristighfar, akan diperbanyak dari harta-harta dan anak-anak kalian. Nah, ini menunjukkan apa? Istighfar adalah sebab terbesar, ya, atau hal yang banyak manusia lupa. Ya, rezeki, ya, datang, pintu-pintu rezeki datang melalui apa? Istighfar. Ya, makanya dikatakan di sini, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Siapa yang beristighfar, maka akan diturunkan kepada mereka hujan yang lebat dan akan diperbanyak, akan diberi kepadanya harta-harta yang banyak dan keturunan-keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Akan dijadikan untuk kalian kebun-kebun, dijadikan untuk kalian sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ya, mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah? Wa qad khalaqakum athhara, padahal Allah yang menciptakan kalian secara bertahap. Jelas ya? Jadi seorang muslim dan muslimah, ya, jangan dia merenung, tidak, misalnya orang yang tidak ada kegiatannya, ya, bahkan di motor pun, misalnya kalau orang naik motor, hendaknya apa? Perbanyak istighfar, basahi lisan kita dengan apa? Dengan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Diucapkan, dibiasakan. Ya, lisan itu dengan apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang membiasakan, ya, dirinya seperti ini, maka itulah pintu-pintu rezeki.
ya, pintu-pintu rezeki. Taib. Kemudian dari pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan oleh manusia, dan ini juga sebab pokok ya, adalah silatul arham. Banyak-banyak menyambung silaturahmi. Ya, banyak-banyak menyambung silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang senang ya dilapangkan rezekinya ya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim itu adalah pintu rezeki yang terbesar. Dan ketahuilah bahwa silaturahim yang paling kuat adalah kepada kedua orang tua. Jelas ya? Ada orang ya, saking sibuknya bekerja, dia tidak pernah berziarah kepada kedua orang tuanya. Ya. Bahkan ada orang dipanggil, ya, mungkin orang tuanya sakit, ada kebutuhannya, ada hajatnya. Mohon maaf, Mak, saya lagi kerja. Kerjaan saya tidak bisa ditinggalkan. Begini dan begini. Banyak. Ya. Padahal apa? Seandainya orang paham bahwasanya pintu rezeki yang terbesar adalah menyambung silaturahmi, apalagi kepada kedua orang tua, ya maka ini hal yang sangat besar sekali. Jelas ya? Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggandengkan antara perintah beribadah kepadanya dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ada orang ketika dia sudah menikah, sudah punya istri, ya, dia lupa kepada orang tuanya. Ya. Banyak dari orang ketika dia pulang kerja, dia bertanya kepada apa? Kepada istrinya, apa yang dibelikan Ki? Apa ini, apa ini? Ya kan? Tapi dia tidak pernah tanya kepada orang tuanya apa yang dia senangi, apa yang dia sukai. Ya, padahal ketahuilah di balik kesuksesan seorang anak itu ada apa? Ada orang tua di belakang yang apa? Yang tegak, yang memperhatikan, yang mendoakannya. Ya, jangan kira ya orang tua tidak pernah mendoakan anaknya tentang kebaikan. Ya, kadang-kadang ada orang lupa tentang masalah ini. Ya, maka di antara pintu-pintu rezeki yang terbesar yang banyak manusia lupa, ini menyambung silaturahmi, apalagi kepada apa? Kedua orang tuanya. Baik, jelas ya. Kemudian yang kelima ya. Baik. Oh ya, yang keempat. Yang keempat, di antara pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan oleh manusia adalah at-tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa itu tawakal? Tawakal itu kata para ulama sidqul i'timadi 'ala Allahi wa idharu al-ajaz. Iya, tawakal itu adalah jujurnya atau benarnya penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan kelemahan. Itu tawakal. Ya, dan disebutkan oleh para ulama, hakikat tawakal itu ada 3. Hakikat tawakal ada 3. Ya. Yang pertama, dari hakikat tawakal adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah. Ini yang pokok. Yang kedua, tidak bergantung penuh kepada sebab. Dan yang ketiga adalah saya ulang ya. Yang pertama tadi bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menempuh sebab. Dan yang ketiga adalah
tidak bergantung kepada sebab setelah dia mendapatkan apa yang dia cari. Nah, ini hakikat dari tawakal. Jelas ya? Nah, ini dari pintu-pintu rezeki yang besar yang banyak dilalaikan juga. Tawakal. Jadi ada orang, ya, ketika dia berusaha membangun bisnis, ya, mulai menjalankan dari bisnisnya, dia terlalu bersandar penuh kepada apa? Kepada sebab. Ya, kepada apa? Kepada sebab. Dia lupa siapa yang menjadikan sesuatu itu menjadi sebab. Jelas ya? Ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan seorang bersandar penuh kepada sebab tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, kalau manusia bertawakal dengan sebaik-baik tawakal, maka inilah yang akan mendatangkan, membuat rezekinya itu menjadi berberkah. Menjadi apa? Berberkah. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang hakikat tawakal. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut thair tagdu khimasan wa taruh bitana. Kata Nabi sallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Yang mana itu sebenar-benarnya tawakal? Itu tadi. Bersandarnya hati kepada Allah, menempuh sebab dan apa? Tidak bergantung penuh kepada sebab. Dia tidak bergantung kepada sebab setelah dia mendapatkan apa yang dia cari. Ya, dia terus bergantung hatinya hanya kepada Allah. Seandainya kalian bertawakal dengan sebaik-baik tawakal, kata Nabi, la razaqakum kama yurzaqut thair. Kalian pasti akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Bagaimana burung diberi rezeki? Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Pagi hari, subuh-subuh dia keluar dari sarangnya mencari nafkah. Ya, pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Jelas ya? Ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau sebutkan dalam mensyarah hadis ini, saya bacakan ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa hadzal haditsu aslun fit tawakkal. Hadis ini, seandainya kalian bertawakal dengan sebaik-baik tawakal, kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung. Ya, kata beliau, hadis ini adalah hadis yang paling pokok tentang masalah tawakal. Wa annahu min a'dhamil asbabi allati yustajlabu bihar rizq. Dan dia adalah sebab yang terbesar yang mendatangkan rezeki. Tawakal adalah apa? Sebab terbesar yang mendatangkan rezeki. Falau haqqaqat tawakkul 'ala Allah. Seandainya manusia itu benar-benar bertawakal kepada Allah biqulubihim, dengan hati mereka, lasaqa ilaihim arzaquhum ma'a ajna sabab. Ya. Maka mereka, Allah akan memberi kepadanya rezeki walaupun dia menempuh sebab yang sedikit. Ya, jelas ya? Intinya orang yang bertawakal itu harus apa? Menempuh sebab. Ya, sebagai orang juga keliru tentang masalah tawakal ini. Ada yang mengatakan, oh enggak apa-apa, ya di masjid saja terus berzikir, enggak usah bekerja. Rezeki kan sudah tercatat. Iya kan? Ya, tawakal ala Allah. Ya, ini apa? Keliru. Kita katakan hakikat dari tawakal, di antara benarnya seseorang bertawakal kepada Allah adalah apa? Menempuh sebab. Ya, sebenarnya diterangkan oleh Ibnu Rajab di sini. Ya, seandainya manusia ya mentahqiq tawakalnya kepada Allah, maka Allah akan beri kepada mereka rezeki walaupun dia hanya menempuh sebab. Tahu kisahnya ya? Maryam dalam Al-Quran. Ketika beliau ingin melahirkan. Orang mau melahirkan itu apa? Lemah sekali. Ya. Allah maha mampu. Seandainya Allah mau, ya Allah bisa. Kurma itu langsung apa? Jatuh di dekatnya begitu saja. Iya kan? Tanpa harus apa? Menempuh sebab. Allah maha mampu. Iya kan? Tapi apa? Allah perintahkan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alayki rutuban janiyya. Allah katakan apa? Goyangkan pohon kurma itu. Bayangkan pohon kurma. Iya. Pohon kelapa disuruh goyangkan, orang kuat pun tidak apa? Tidak bisa. Jelas ya? Tapi karena disuruh menempuh apa? Sebab, ya goyangkan walaupun sekedar menempuh apa? Sebab.
Nah, makanya dikatakan tusakitu alaiki rutuban janiyah, akan jatuh kepadamu apa? Dari kurma itu. Jadi harus apa? Menempuh seorang sebab dalam mencari rezeki. Walaupun hanya apa? Sedikit. Ya, makanya ada kisah Umar ya, kalau tidak salah ingat, Umar radhiyallahu anhu. Beliau masuk ke masjid, ya, marah-marah ke orang yang apa? Orang yang berada dalam masjid. Orang ini bersandar, tawakal kepada Allah tapi tidak menempuh sebab. Ya. Beliau katakan, keluarlah kalian, menempuh sebab, cari rezeki, karena emas dan perak itu tidak akan mungkin jatuh dari langit. Ya. Maksudnya apa? Kita harus menempuh sebab. Jelas ya? Makanya kata Imam Ibnu Rajab, ya, seandainya manusia, seseorang itu bertawakal dengan hakikat tawakal, maka dia akan diberi rezeki walaupun menempuh sebab yang sedikit. Kama yasuqu ila thair, sebagaimana burung juga apa? Diberi rezeki oleh Allah. Bimujarradil ghudwi warruh. Ya, warrawah. Ya, sebagaimana burung diberi rezeki padahal hanya sekedar apa? Pergi dan pulang. Jelas ya? Pergi dan pulang. Wa huwa nau'un minat talab, dan itu adalah bentuk dari apa? Berupaya, wasa'i, menempuh sebab. Wa huwa sa'yun yasir. Ya, burung itu menempuh rezeki, mencari rezeki, dia usaha mengambil sebab yang sedikit. Ya, mereka burung tidak ada apa? Tidak ada simpanannya. Pagi hari pergi, besok sore kembali. Ya, beda kita. Ya, ada persiapan. Ya, ada yang makanannya bulan ini sudah ada. Ya, burung tidak ada ATM-nya. Kita apa? Ada ATM. Ya, banyak isinya. Insyaallah ya. Taib. Nah, maka ini hal yang pintu-pintu rezeki yang terbesar tentang masalah apa? Tentang masalah rezeki ini. Banyak dilupakan oleh manusia. Taib, masih ada beberapa ya. Kita azan dulu, baru kita lanjut. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut sedikit ya. Taib, di antara pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan ya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah pintu terbesar seorang itu dimudahkan rezekinya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, siapa yang bersyukur pasti Allah akan tambahkan. Sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jelas ya? Jadi siapa yang ingin diberikan keberkahan, bertambah dari rezekinya, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Apa itu kesyukuran? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menyebutkan ayat ini, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, saya akan tambahkan. Kata beliau, asyukur i'tiraful qalbi bi ni'amillah. Kesyukuran itu adalah i'tiraf. Pengakuan. Ya, pengenalan hati. Ya, tentang nikmat-nikmat Allah. Dia yakini dari hatinya bahwasanya semua rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassana'u 'ala Allah biha. Dia puji Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang dia dapatkan. Dia puji, dia sanjung dengan lisannya terhadap rezeki yang dia dapatkan. Kemudian wasarfuha fi mardatillah. Dia gunakan rezeki itu pada hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Itu dianggap orang bersyukur. Kalimat syukur ini adalah berjalan ya, sudah bahasa Indonesia. Bersyukur. Alhamdulillah saya bersyukur dapat ini. Saya bersyukur dinaikkan gajiku. Bersyukur. Tapi kadang ada orang, dia sekedar ucapkan bersyukur. Dia tidak tahu apa hakikat dari kesyukuran itu. Ya, jadi hakikat kesyukuran, sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, adalah apa? Pengakuan hati terhadap nikmat Allah. Hati harus yakin, nikmat yang datang, kebaikan yang dia dapatkan, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan. Ya. Kadang ada orang mendapatkan nikmat tapi keyakinannya besar kepada sebab. Ya. Dia digaji misalnya 5 juta per bulan. Dia apa? Keyakinannya dalam hati, oh memang karena saya bekerja bagus, makanya saya dapat gaji yang besar. Dia lupa kalau apa? Yang memberikan, hakikat pemberian itu semata-mata datang dari Allah. Jelas ya? Taib. Yang kedua, dia basahi lisannya dengan apa? Syukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ya, sampaikan. Dan yang ketiga ini yang paling pokok, dari kesyukuran terhadap nikmat adalah dia menggunakan nikmat itu pada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, ini banyak manusia yang apa? Jatuh di sini. Ya. Diberi nikmat, dia yakini nikmat datang dari Allah. Ya. Dia basahi lisannya dengan pujian kepada Allah, tapi dia tidak mampu gunakan nikmat itu kepada perkara-perkara apa? Allah cintai. Jelas ya? Makanya kata Salama bin Dinar, salah seorang ulama, kullu ni'matin la tuqarribuka biha ilallah fahiya baliyah. Ketahuilah setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, maka ketahuilah itu bukan nikmat, tapi itu bencana. Ya. Ada orang banyak hartanya, tapi 5 menit sholat dia tidak bisa. Itu bukan nikmat itu siksaan. Jelas ya? Ada orang diberi kekayaan yang besar, tapi dia tidak bisa bersedekah. Itu bukan nikmat itu. Tapi itu apa? Bala. Jelas ya? Taib. Kemudian, di antara yang keberapa? Di sini tidak ada nomornya ya? Hah? Yang keenam. Yang keenam di antara pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan adalah as-shadaqah, bersedekah. Adalah bersedekah. Dan ini terbukti ya, terbukti. Ya, memperbanyak sedekah. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Ma naqasat shadaqatun mimmal." Ya. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Ya, semakin diinfakkan, semakin bertambah. Semakin diinfakkan, maka akan semakin bertambah. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jamin dalam Al-Qur'an. Ya. "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kalian infakkan, ya, maka Allah akan menggantinya. Ya, Allah akan mengganti dari harta tersebut, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Dan Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ya bani Adam, ya, anfik alik." Wahai anak cucu Adam, berinfaklah, bersedekahlah. Niscaya saya akan berinfak kepadamu. Ya. Ini janji siapa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang bilang kepada kita, tolong kasih ini si fulan, nanti saya kasih kamu lebih banyak dari itu. Teman kita misalnya. Kita yakin? Ya, kita yakin? Pasti kita yakin. Tapi kenapa kalau Allah yang berjanji, kenapa kita kurang yakin? Ya. Dan memang ya masalah sedekah ini memang hal yang berat bagi apa? Bagi manusia. Disebutkan oleh ulama, kenapa manusia berat bersedekah? Berat atau tidak bersedekah? Berat. Siapapun dia. Kenapa dikatakan sedekah itu berat? Disebutkan 2 alasan dalam Al-Quran. Dan telah kita sebutkan tadi. Alasan yang pertama, kenapa manusia berat bersedekah? Karena manusia terlalu cinta terhadap apa? Terhadap harta. Sesuatu yang sangat kita cintai, itu berat untuk dia apa? Dilepaskan. Jelas ya? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu cinta terhadap harta dengan kecintaan yang sangat besar. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua, seorang itu berat dalam bersedekah, takut miskin. Takut apa? Takut miskin. Nah, Allah katakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu menakut-nakuti kalian kefakiran, kemiskinan. Tapi maksiat dia perintahkan. Nah, ini sebab, di antara sebab seorang itu atau manusia itu berat untuk bersedekah. Tapi ini tidak semua orang ya.
Ada juga orang diberi ya harta, dia gemar dari bersedekah. Taib. Namun tentang masalah sedekah perlu diketahui, ya, jangan seorang memberi niatnya yang paling besar supaya apa? Hartanya itu bertambah. Ini juga kadang orang keliru. Jadi dia tujuan utamanya memperbanyak sedekah supaya apa? Bisnisnya semakin maju. Ini jangan seperti ini. Tapi yang benar kita niatkan, ya, bersedekah mengharap pahala, mengharap balasan, mengharap surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu, di balik niat yang apa namanya, yang utama itu disisipkan apa? Niat supaya hartanya apa? Berkembang. Itu boleh saja seperti itu. Tapi kalau tujuan utamanya seperti itu tidak boleh. Jelas ya? Dalam Al-Quran dikatakan, wala tamnun tastakthir. Jangan kalian memberi dengan harapan kembalinya lebih banyak. Ya, itu bukan bersedekah, itu namanya bisnis. Jelas ya? Taib. Kemudian 3 lagi ya. Yang keberapa sekarang? Taib. Yang ke-6. Hifdzus shalah. Menjaga salat. Ya, ini juga di antara pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintahkanlah kepada keluargamu untuk salat, ya, dan bersabarlah, ya, di dalam memerintahkannya. Kami tidak pernah memberi rezeki kepada apa namanya? Kami tidak pernah meminta rezeki kepada kamu. Bahkan kamilah yang memberi rezeki. Ya, jadi dikaitkan antara apa? Antara salat dengan apa? Rezeki. Jelas ya? Jadi seorang menjaga dari salatnya, ya, apalagi salat 5 waktunya yang wajib, dijaga dari rawatibnya, dari sunnah-sunnahnya, dari salat duha juga ya. Ada hadis yang menjelaskan, ya, di antara hal yang mendatangkan rezeki adalah salat duha. Jelas ya? Taib. Kadang-kadang ada orang, ya, ayo pergi salat. Oh jangan, saya sibuk. Ya, tunggu sedikit lagi. Tidak apa-apa, agak terlambat sedikit. Ya. Nah, ini ketahuilah bahwasanya sebab ukhrawi yang mendatangkan rezeki yang banyak dilupakan oleh manusia adalah apa? Adalah salat. Allah katakan, perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Kami tidak pernah meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Jelas ya? Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Wal akibatu lit taqwa, dan akibat balasan yang terbaik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 ya. Taib. Yang ke-8 adalah, ini terkhusus ya, para jomblowiyun atau jomblowiyat, ya. Orang-orang yang belum menikah, pemuda dan pemudi. Diperhatikan. Di antara pintu rezeki yang banyak dilupakan adalah menikah. Ya, adalah apa? Menikah. Ya. Ini pintu rezeki yang banyak dilupakan oleh manusia, apalagi di zaman sekarang. Jelas ya? Kenapa dikatakan banyak dilupakan? Ya, banyak orang kasihan. Ya, mohon maaf ya. Sudah tua, tidak menikah-menikah. Kenapa? Belum punya pekerjaan tetap. Ya. Kenapa tidak mau menikah? Saya belum ada pekerjaan tetap. Ketahuilah bahwasanya di antara sebab pokok seorang itu mendapatkan rezeki, dipermudah, diperlancar dari rezekinya adalah dengan menikah. Ya. Orang yang belum menikah, dulunya dia belum punya sendok khusus, belum punya piring. Pas sudah menikah, dia punya apa? Punya piring pribadi. Jelas ya? Ya, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahkanlah, ya, perempuan-perempuan yang siap menikah di antara kalian. Ya. Kalau ada yang sudah siap menikah, nikahkan. Ya.
Ataukah budak-budak laki-laki perempuan nikahkan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka miskin, tidak punya pekerjaan. Yughnihimullahu min fadli. Allah akan beri kecukupan dari keutamaannya. Allah jamin. Jelas ya? Ini ayat di surah An-Nur. Ya. Kalau ini yang ditanamkan pada diri seorang, apalagi yang belum menikah, atau yang mau lagi tapi ya. Afwan ya. Taib. Jadi, kalau ini yang ditanamkan pada seseorang, jadi banyak orang sekarang, dia tidak mau menikah gara-gara apa? Tidak ada pekerjaan. Allah katakan apa? Kalau kalian miskin, fakir, yughnihimullahu min fadli. Allah akan beri kekayaan kepada kalian. Jelas ya? Nah, ini diantara sebab. Iya. Dan perlu saya sebutkan satu ayat terkait tentang masalah ini. Ya. Ada orang, dia tidak mau menikah. Takut miskin. Katanya, diri saya saja tidak bisa saya urus. Apalagi anaknya orang. Ya. Ya. Ada ayat dalam Al-Quran, saya sudah baca tadi. Ya. Perlu diketahui, syaitan adalah apa? Musuh nyata bagi manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang paling nyata, jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia hanya mengajak kelompoknya, golongannya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Apa syaitan katakan? Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan, menakut-nakuti kalian kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan memerintah kalian melakukan kekejian-kekejian. Perhatikan dua hal ini. Terkhusus saudara-saudaraku yang belum menikah. Ya. Ketika orang punya keinginan untuk menikah, tapi karena dia ditakut-takuti dengan apa? Kemiskinan. Iya kan? Takut, tidak ada pekerjaan. Takut tidak bisa menafkahi. Iya. Dalam kondisi seperti itu, syahwatnya apa? Ada? Ada tidak? Orang yang mau menikah ada syahwatnya? Besar. Bukan sekedar ada, besar. Tapi penyalurannya, mohon maaf, tidak ada. Dari situlah apa? Ya'murukum bil fahsya. Takut menikah karena takut miskin, terus apa? Syaitan menggodanya dari ada apa? Maksiat. Tidak apa-apa berbuat dosa. Iya. Diperintah untuk apa? Berbuat maksiat. Jelas ya? Maka dua arah ini perlu diperhatikan. Ya. Kalau ada yang mampu, silahkan. Jangan takut kemiskinan. Jelas ya? Ya ma'syaros syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaknya menikah. Ya, hendaknya apa? Hendaknya menikah. Kenapa? Karena menikah itu lebih menjaga pandangan, lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Baik. Kemudian yang mungkin yang terakhir ya, sudah lewat waktunya. Yang paling terakhir, ya, di antara pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan adalah banyaknya anak. Ya. Ini juga dari hal yang pokok yang banyak dilupakan oleh manusia di zaman sekarang. Apalagi manusia, ya, ada apa namanya program dari orang-orang kafir ya. Allah alam dari orang kafir dari mana? Ya. Ada kan begitu? Cukup berapa? Berapa? 2 atau 3? 2 saja. Ya. Ketahuilah bahwa banyaknya anak, banyaknya keturunan, itu dari apa? Pintu-pintu rezeki yang terbesar. Iya. Allah katakan dalam Al-Quran apa? وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّهُمْ. Iya. Janganlah bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Apa maksudnya membunuh anak-anak? Ya. Allah beri rezeki kepada kita. Mau beri rezeki berupa anak, kenapa dihalangi? Ya kan? Ya. Anak adalah rezeki. Janganlah bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kenapa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Ya. Jelas ya? Dan Nabi SAW berbangga dengan banyaknya umatnya pada hari kiamat. Ya. Maka perlu diketahui, perlu ditanamkan di antara pintu-pintu rezeki yang terbesar, yang banyak dilupakan oleh manusia, apalagi di zaman sekarang, adalah banyaknya anak. Maka ini masih banyak ya sebenarnya dari masalah ini.
Tapi mungkin ini yang paling pokok ya dari pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan. Mungkin ini saja sekitar berapa tadi? 8 atau 9 ya. Iya, 9 dari pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang paling terakhir. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang dia tempuh sebab-sebab rezeki yang secara ukhrawi ini, secara syar'i ini, dia bertakwa kepada Allah, dia jaga solatnya, dia jaga ininya, tapi tidak jalan juga rezekinya. Atau sebaliknya, ada orang dia tidak perhatikan masalah ini, dia lalai, tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak beristighfar, apalagi tadi diantara sebabnya, dia tidak tempuh itu, tapi ternyata rezekinya apa? Banyak, lancar-lancar saja. Ya, kenapa kalau begini? Inilah yang disebutkan oleh Nabi sebagai apa? Istidraj. Ini yang hati-hati. Jelas ya? Falamma nasu ma dzukiru bih, kata Allah, ketika mereka lupa peringatan-peringatannya, apa yang diingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan kepadanya pintu segala sesuatu. Jelas ya? Jadi dia berbuat dosa, maksiat, lalai, tidak sholat, pokoknya tidak ada tidak lupa dia. Dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rezekinya semakin apa? Semakin lancar. Ini hati-hati. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan membuat mereka istidraj, diperlalaikan dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri tentang ayat ini, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan membuat mereka istidraj dari arah yang mereka tidak tahu. Kata beliau yang menafsirkan ayat ini, ya, kullama akhtau khati'atan an amna alaihim ni'matan fa ansainahumul istighfar. Setiap kali mereka terjatuh ke dalam dosa, maka diberi nikmat. Ini orang istidraj. Jadi semakin dia jatuh ke dalam dosa, makin ditambahkan apanya? Rezekinya makin naik. Fa ansainahumul istighfar. Lalu mereka lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza ra'aital abda yu'ti minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi fa'lam annama huwal istidraj. Ya. Apabila kamu melihat ada orang yang diberi, apabila engkau melihat Allah, ada orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia, dari harta, dari kekayaan, padahal orang ini mukim. Dia terus melakukan dosa dan maksiat. Ya. Banyak hartanya, tapi dia berbuat dosa kepada Allah, lupa. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah itu apa? Istidraj, perlalaian. Ya, dibuat dia capek mencari harta, mencari tapi apa? Tidak ada keberkahan, tidak ada hasilnya. Lihat orang-orang kafir. Ya, itu hal yang terbukti. Lihat orang-orang yang lupa kepada Allah, bangun rumah besar-besar berapa tingkat mewah, bukan dia yang tinggali. Siapa? Pembantunya. Ya, dia capek bekerja siang malam, pergi subuh-subuh pulang tengah malam, berapa jam saja dia nikmati. Setelah itu apa? Dia pergi bekerja. Yang nikmati bukan dia, tapi siapa? Pembantunya. Nah, itu orang apa? Yang pikirannya hanya harta dan lupa kepada Allah. Itu yang disebut apa? Istidraj. Maka perlu diperhatikan tentang masalah ini. Taib. Hadza wallahu alam. Ini mungkin yang sempat kita sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya lebih ya. Ini dari apa? Pintu-pintu rezeki yang banyak dilupakan oleh banyak manusia apalagi di saat ini. Taib. Allah alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.